Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Agama Islam sudah mulai diperkenalkan ke berbagai negara di dunia sejak dahulu kala, baik itu ke Afrika, Timur Tengah, Asia, dan juga Eropa. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, agama Islam sudah disebarkan ke berbagai negara, bahkan setelah wafatnya beliau. Pada tahun 632 Masehi, syiar agama Islam masih terus dilakukan oleh para khalifah dan para pemimpin dinasti Islam lainnya. Islam pertama kali diperkenalkan di Indonesia saat dinasti Umayyah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Indonesia yang terkenal akan rempah-rempahnya, ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang muslim pun juga berdatangan ke Indonesia untuk berdagang dan sudah berlangsung dari abad ke abad. Tidak hanya melakukan perdagangan saja, para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia itu pun juga mendakwahkan ajaran Islam kepada penduduk sekitar. Perihal kapan dan siapakah yang membawa Islam masuk ke Indonesia sering menjadi pertanyaan dan perdebatan. Berbagai macam teori dikemukakan oleh para sejarawan yang tentunya didukung oleh fakta-fakta yang telah mereka kumpulkan. Karena itulah, beberapa sejarawan Islam terbagi-bagi dalam beberapa kelompok, di mana mereka masing-masing mendukung teori yang mereka anggap lebih kuat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh ahli sejarah, Ahmad Mansur Suryanegara, ia membagi perbedaan pendapat terkait awal masuknya Islam di Indonesia menjadi 3 teori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori Gujarat. Suryanegara mengemukakan bahwa dasar dari teori ini kemungkinan berdasar kepada Snouck-Hurgronje, yaitu di dalam bukunya L'Arabie et les Indes Neerlandaises atau Revue de l'Histoire des Religies. Ada 3 alasan Snouck-Hurgronje lebih menitikberatkan keyakinannya ke Gujarat, yaitu tidak banyak fakta yang menerangkan peranan bangsa Arab terkait penyebaran Islam ke Nusantara. Sudah lama terjalin hubungan dagang antara Indonesia dan India, kemudian terdapat inskripsi tertua mengenai Islam di Sumatera sehingga memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Teori ini juga didukung oleh pendapat W. F. Stutterheim dalam bukunya The Islam and Zincoms in the Archipel. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Hal itu didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada 1297. Snouck-Hurgronje juga menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi dari Gujarat. Selain itu, alasan mengapa Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat adalah Islam disebarkan melalui jalur perdagangan antara Indonesia, Kambai atau Gujarat, Timur Tengah, kemudian Eropa. Yang kedua, teori Mekkah. Teori ini didukung oleh para sejarawan Muslim seperti Profesor Hamka yang mengatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, yakni kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi yang langsung dari Arab. Hal itu didukung dengan sudah adanya jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional jauh sebelum abad ke-13 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Bani Umayyah, Asia Barat, dan Sriwijaya, Asia Tenggara. Selain itu, Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang mengatakan bahwa ada daerah pemukiman pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Bukan hanya itu saja, G.C. Van Leur mengatakan dalam bukunya Indonesia, Trade and Society bahwa pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat pemukiman Arab Islam dengan perkiraan bahwa bangsa Arab telah membangun pemukiman perdagangannya di Kanton pada abad ke-4 Masehi. Sedangkan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke abad 13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai dikatakan bukan sebagai awal masuknya Islam tapi merupakan perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia. Suryanegara mengatakan bahwa pelopor teori Persia di Indonesia adalah Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat.
Hal ini didukung dengan adanya kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dirasakan serupa dengan kebudayaan Persia, sebagai contoh dalam hal arsitektur dan sebagainya. Itulah beberapa teori yang mengemukakan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam yang berkembang di Indonesia juga memberikan pengaruh yang besar, baik itu terkait arsitektur, bahasa, pendidikan, norma, hubungan sosial, budaya, dan bidang lainnya. Demikian pembahasan Halo Edukasi kali ini. Jika teman-teman mengetahui fakta-fakta lain mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.